Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Pak Muhammad. Kali ini saya akan membawakan presentasi berjudul prosedur ekspor produk tekstil sebagai syarat atas asesmen tengah semester mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor dengan dosen pengampu Dr. Safianita STMP. Untuk isi presentasi kali ini, table of content-nya yaitu yang pertama tentang kategori dan jenis tekstil, yang kedua tujuan negara ekspor tekstil, yang ketiga prosedur ekspor, empat kendala salah ketik komersial invoice dan bill of lading, yang kelima adalah keterlambatan kedatangan kapal. Untuk kategori tekstil sendiri dibagi menjadi tiga, untuk industrinya yaitu hulu upstream, antara intermediate atau hilir downstream. Untuk kategori hulu merupakan produk yang masih berupa bahan baku dasar untuk industri tekstil. Di sini bisa berupa serat alami, serat buatan atau sintetis, atau benang mentah. Untuk contohnya sendiri, untuk serat alami itu dapat berupa kapas mentah atau wool mentah. Untuk kode HS code-nya sendiri yaitu 5201 untuk kapas mentah, dengan wool di 5101. Demikian pula untuk serat buatan atau sintetis, di sini contohnya adalah serat polyester, staple fiber dengan HS code 5503. Untuk contoh berikutnya yaitu filamen nilon atau polyamid dengan HS code 5402. Sedangkan untuk contoh benang mentah yaitu benang kapas yang tidak diwarnai dengan HS code 5205. Sedangkan benang sintetis dari filamen atau polyester HS code-nya 5401. Sedangkan untuk kategori kedua, yaitu antara atau intermediate, merupakan produk setengah jadi yang siap digunakan dalam proses lebih lanjut. Untuk jenisnya yaitu kain mentah dan kain jadi setengah proses. Sedangkan contohnya dapat berupa kain katun tenunan, itu HS code-nya 5208, dan atau kain tenunan yang diwarnai dengan HS code 5513. Sedangkan untuk produk ketiga atau kategori hilir, yaitu merupakan produk akhir tekstil yang langsung digunakan konsumen. Jenisnya yaitu pakaian jadi, contohnya pakaian pria dan katun, ini HS code-nya 6203, pakaian wanita dari katun, itu HS code-nya 6206, sedangkan pakaian anak-anak itu HS code-nya 6111. Untuk aksesoris tekstil, produknya contohnya sarung tangan, sal atau dasi dengan HS code 6117, sedangkan produk rumah tangga, misalnya spray, atau kain pelapis, tirai dari tekstil itu dengan HS code 6303. Untuk tujuan negara ekspor sendiri pada dari tahun 2018 sampai 2023 itu didominasi tujuan ekspornya yaitu Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Korea Selatan memang menjadi negara tujuan ekspor utama untuk pakaian jadi Indonesia. Sedangkan pangsa ekspor pakaian jadi yang terbesar untuk diekspor yaitu ke Amerika Serikat itu selalu lebih dari 50%. Dari tren tersebut terus berlanjut di tahun 2023 di mana nilai ekspor pakaian jadi yang ke Amerika Serikat mencapai 1,07 miliar US dollar atau 53,48% dari total ekspor pakaian jadi Indonesia. Sedangkan untuk persyaratan bagi eksportir, syarat awal dari kegiatan ekspor adalah para eksportir harus memenuhi beberapa syarat ekspor, yaitu yang pertama berbadan hukum, yang kedua memiliki NPWP, yang ketiga memiliki izin dari pemerintah, misalnya SIUP, surat izin usaha perdagangan, kemudian surat izin industri dari Dinas Perindustrian, kemudian izin usaha penanaman modal, dan juga nomor induk berusaha. Sedangkan untuk tahapan proses ekspor sendiri, yang pertama yaitu sales kontrak. Di sini merupakan alur jual beli dari promosi, pemesanan, penawaran pemesanan, order sheet atau purchase order, kemudian adanya sales kontrak. Hingga dari sales kontrak ini nanti yang berisi syarat pembayaran barang yang diekspor seperti harga, kualitas, kuantitas, dan cara pengangkutan, pembayaran asuransi, dan lain sebagainya. Dan dokumen ini nanti dibutuhkan importir dalam pengisian aplikasi pembukaan letter of credit atau LC. Yang tahap selanjutnya yaitu LC opening process atau letter of credit process. Di sini ketika telah mencapai persetujuan kesepakatan dalam proses kontrak,
pihak eksportir akan meminta jaminan kepada bank penerbit sesuai dengan persetujuan pembayaran dengan pihak importir. Yang ketiga ada cargo shipment proses, nanti akan dijelaskan lebih detail di slide berikutnya. Kemudian yang keempat adalah shipping document negotiation process. Di sini ketika pihak importir sudah menerima barang, kemudian pihak eksportir akan memenuhi dokumen untuk mengambil uang atau pengiriman sesuai kesepakatan di LC tadi. Untuk alur proses ekspor sendiri, mulai dari yang pertama tadi, sini ada korespondensi dan pembuatan kontrak antara eksportir dan importir, kemudian dilanjutkan oleh pembukaan RC nomor 2-nya, yang ketiga adalah mengirimkan LC dari opening bank ke korespondensi bank, kemudian yang keempat meneruskan LC dari corresponding bank ke eksportir. Eksportir akan menyiapkan barang, ini akan dilakukan pengadaan atau produksi barang, kemudian akan dilanjutkan ke pemesanan kapal atau shipment. Nanti untuk penjelasan biaya pelayanan kepabeanan akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini pelayaran akan atau pihak penerbangan akan pendaftaran dari Fiat Muat, baik PIB maupun PIBT, dan ekspor barang. Kemudian akan direspon oleh bea cukai di pelabuhan Muat, kemudian dilakukan pemuatan barang, baik melakukan kapal maupun via udara. Sedangkan untuk di bea cukainya biasanya akan diminta sesuai kebutuhan, yaitu surat keterangan asal barang atau sertifikat of origin COO, kemudian lanjut di negosiasi LC balik lagi ke korespondensi receiving banknya. Di sini setelah barang dikapalkan, maka pihak eksportir akan berusaha memenuhi dokumen persyaratan LC sehingga nanti dapat diklaim kepada pihak korespondensi atau receiving banknya. Nanti pihak receiving banknya akan meneruskan pemenuhan dokumen yang dilakukan eksportir akan dilanjutkan ke pihak opening banknya, sehingga pihak opening bank akan menyampaikan pemenuhan dokumennya untuk pengiriman barang dan akan diberikan kepada importirnya. Nah, untuk menyampaikan dokumen ini nanti sebagai prasyarat untuk pencairan LC-nya. Setelah dinyatakan sudah cukup dan valid, maka pihak opening bank akan reimbursement pembayaran ke pihak korespondensi bank untuk pembayaran ke eksportir. Tidak lupa juga setelah dokumen diterima importir, maka importir akan mengurus untuk keperluan pengeluaran barang dari pelabuhan di tujuan. Berikutnya adalah alur proses pelayanan kepabeanan. Ini yang khusus nomor 6 tadi, di mana pihak eksportir harus mengurus atau PPJK dalam hal ini ya, apabila pihak eksportir tidak mengurus secara mandiri, yaitu akan melaporkan pemberitahuan ekspor barang melalui modul di mana harus dilengkapi dengan dokumen pelengkap pabean antara lain invoice, packing list, dan dokumen perizinan yang dipersyaratkan, misalnya COO tadi atau SK. Kemudian setelah input modul PEB, eksportir di sini akan dilanjutkan PEB tersebut untuk diperiksa lebih lanjut, ketentuannya, pembayarannya, apakah kena bea keluar atau pajak ataukah tidak. Setelah sudah terpenuhi semuanya, maka akan dilanjutkan ke Indonesia National Single Windows atau INSW. Di sini akan diperiksa apakah dokumen pemberitahuan ekspor barang yang dikirimkan melalui sistem itu masuk dalam kategori lartas atau tidak. Jika bukan merupakan barang lartas, karena tekstil bukan barang lartas ya, merupakan barang bebas, maka pihak bea cukai akan melanjutkan ke sistem CISA-nya, desa DCBC-nya. Di sini akan diteliti juga penelitian lebih lanjut oleh pejabat bea cukainya. Kemudian dari sistem CISA akan diterbitkan nomor dan tanggal PIB-nya. Di sini juga diputuskan nanti apakah tidak diperiksa secara fisik atau diperiksa secara fisik. Ini biasanya bea cukai melakukan ketentuan apakah masuk jalur merah atau jalur hijau. Sehingga kalau jalur merah akan
dilakukan pemeriksaan fisik, apabila masuk jalur hijau tanpa pemeriksaan oleh barang. Kemudian nanti nomor dan tanggal PIB-nya apabila sudah dinyatakan komplit cukup akan dikeluarkan oleh pihak bea cukai. Nanti ada nota pelayanan ekspor. Ini nanti yang akan digunakan sebagai tindak lanjut untuk pengurusan. Kemudian bagaimana apabila terjadi kesalahan ketik deskripsi barang pada dokumen commercial invoice dan bill of lading. Ini tentunya walaupun kategorinya masuk di salah dari pihak penjual, namun untuk koordinasinya tentu harus memperhatikan infoterm yang disepakati kedua belah pihak, karena akan berpengaruh terhadap siapa yang akan koordinasi dengan pihak shipping line atau airline-nya. Yang pertama, untuk langkah umum untuk semua infoterm yaitu identifikasi kesalahan, di mana tinjauan dokumen untuk memastikan kesalahan hanya pada deskripsi barang tanpa mempengaruhi nilai, kuantitas, atau syarat lainnya. Jadi nanti akan dicek dulu salahnya di mana, apa karena salah ketik otomatis akan dibuat correction letter nantinya. Kemudian yang kedua, ajukan koreksi. Jadi siapapun apapun infoterm yang dipakai, pihak penjual harus mengajukan koreksi karena kesalahan awal di commercial invoice, maka harus diajukan permohonan koreksi ke penerbit dokumen atau forwarder atau pelayarannya, misalnya ke shipping line, untuk perubahan terkait salah ketiknya. Kemudian terbitkan ulang commercial invoice dan dokumen lain yang relevan. Sedangkan yang ketiga kemudian adalah koordinasi dengan pihak terkait. Ini sangat penting sekali untuk percepatan nanti agar tidak terjadi kerusakan atau denda karena keterlambatan pengeluaran barangnya, yaitu informasikan kepada pembeli tentang perubahan dokumen. Jika barang ditahan, berkoordinasilah dengan otoritas setempat. Ini yang harus diperhatikan juga. Yang keempat yaitu dokumen tambahan. Jadi sediakan correction letter atau surat pernyataan perubahan dokumen untuk mendukung proses administrasi untuk perubahan di bill of lading. Kemudian yang terakhir adalah apabila kapal terlambat datang 2 hari dari jadwal. Apabila ada keterlambatan kedatangan alat pengangkut, ini harus dilihat lagi. Memang tingkat tanggung jawab terhadap keterlambatan kapal ini sangat tergantung pada infoterm yang digunakan. Ya, langkah mitigasi yang umum yaitu berkoordinasi dengan pihak pelayaran untuk mencari kompensasi atau jadwal alternatif. Kemudian yang kedua, menginformasikan kepada pembeli secara transparan terkait keterlambatan. Yang ketiga, mengaktifkan asuransi pengiriman jika berlaku apabila dia menggunakan CIF. Kemudian yang keempat, negosiasi ulang dengan pembeli untuk mengurangi dampak kerugian. Ini apabila keterlambatan itu bukan karena force majeure. Di gambar sendiri dapat dilihat di sini merupakan infoterm 2020. Ini ada batas tanggung jawab oleh masing-masing baik penjual maupun pembeli, di mana kalau menggunakan EXW dan FCA ini untuk koordinasi dengan alat pengangkutan itu ada di pihak pembeli. Jadi penjual hanya bertanggung jawab sampai dengan pelabuhan apabila menggunakan via longship ship atau port of loading. Dan FOB juga masih ada di pihak pembeli untuk koordinasi. Apabila menggunakan sistem infotermnya mulai CFR, CIF, CPT, CIE, CIP, DPU, DAP, dan DDP, ini masih ada di bawah kendali oleh penjual, sehingga untuk koordinasi dengan pihak shipping line atau airline itu masih di penjual. Nah, ini harus diketahui batasan infotermnya. Jadi yang disepakati menggunakan infoterm apa itu yang memutuskan yang koordinasi dengan shipping line itu siapa. Apakah dari pihak penjual atau dari pihak pembeli. Dan apabila terjadi kerusakan, ini juga tentunya akan melihat dari infotermnya apakah menggunakan asuransi atau tidak. Demikian presentasi dari saya, mohon koreksi. Apabila ada kesalahan, silakan sampaikan saran di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.